Assalamualaikum, hai. Selamat datang buat kalian yang baru kenal dengan channel ini. Aku pastiin kalian bakalan betah di sini karena Zelmira akan menyediakan berbagai informasi yang menarik buat kalian. Ini kayaknya anime dengan genre misteri. Genre misteri sendiri sebenarnya hampir sama dengan trailer. Namun yang membedakan adalah dari segi alur serta akhir cerita pada film tersebut. Jenis film ini lebih menitik beratkan pada sebuah pencarian terhadap sesuatu barang, orang, atau apapun yang membuat si tokoh utama akhirnya menjalankan cerita tersebut. Misteri juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang belum diketahui dengan pasti dan menarik keingintahuan orang-orang. Walaupun begitu, misteri biasanya dikaitkan dengan kejadian-kejadian horor dan supranatural. Death Parade adalah serial anime televisi Jepang tahun 2015 yang dibuat, ditulis, dan disutradarai oleh Tachikawa Yuzuru dan diproduksi oleh Madhouse. Memiliki cerita tentang setiap kali seseorang meninggal, mereka dikirim ke salah satu dari banyak bar misterius yang dijalankan oleh bartender yang bertugas sebagai arbiter atau hakim. Di sana, mereka harus berpartisipasi dalam death game dengan mempertaruhkan jiwa mereka. Hasil dari permainan tersebut akan mengungkapkan memori dan rahasia mereka. Jadi, arbiter akan menilai apakah jiwa mereka akan dikirim untuk reinkarnasi atau dibuang ke dalam kehampaan. Serial ini mengikuti kehidupan Deshim, seorang arbiter yang berwujud bartender tunggal dari bar misterius tersebut, yang dikenal sebagai Bar Queen Deshim. Hidupnya berubah ketika suatu hari ia bertemu dengan seorang wanita berambut hitam yang aneh. Hyoka adalah sebuah novel misteri Jepang yang ditulis oleh Honobu Yonezawa. Hyoka merupakan judul volume pertama dari seri Classic Literature Club. Diadaptasi menjadi manga yang dibuat oleh Takosna. Kemudian diadaptasi kembali menjadi anime dengan 22 episode diproduksi oleh Kyoto Animation dan didireksi oleh Yasuhiro Takemoto. Tokoh utama dari anime ini ialah Oreki Hotaru. Ceritanya berawal dari sang kakak kandung Oreki memintanya bergabung pada klub literatur klasik. Ia ingin adiknya masuk pada klub tersebut dengan tujuan agar klub tidak dibubarkan dan bisa terus eksis. Oreki memiliki karakter suka menghemat energi, yang biasanya wibu mengatakan gue banget. Namun dirinya merasa tidak kuasa untuk menolak ajakan sang kakak, dan akhirnya ia turut bergabung pada klub Kotenbu tersebut. Setelah Hotaru sampai di ruangan klub, dirinya melihat seorang gadis kecil yang terkunci pada sebuah ruangan. Sambil memandangi keluar jendela, anak tersebut bernama Chitanda Eru yang merupakan salah satu karakter pada anime ini. Dari perjumpaan tersebut, akhirnya mereka saling memperkenalkan diri. Hotaru merasa senang mengenal Chitanda yang sudah bergabung lebih awal, sehingga Hotaru tidak perlu lagi bergabung sebab telah ada yang mengisinya. Namun, benarkah seperti itu? Kurosetsuji atau biasa disebut juga dengan Black Butler merupakan serial manga karangan Yana Toboso dan diterbitkan pada tahun 2006. Manga ini telah diadaptasi menjadi anime pada tahun 2008 dengan jumlah 24 episode untuk season pertama. Memiliki cerita tentang saat era Victoria di London. Hiduplah seorang anak bernama Ciel Phantom Hive. Ciel hidup bersama kedua orang tuanya di sebuah manor megah di Inggris. Namun, pada ulang tahunnya yang ke-10, kedua orang tuanya dan anjing peliharaannya mati dibunuh dan manor tempat tinggalnya dibakar. Sementara ia diculik dan dijual pada sebuah kelompok pemuja iblis untuk dijadikan persembahan demi memanggil iblis.
Setelah menderita selama sebulan di tempat tersebut, seorang iblis pun muncul. Tetapi iblis tersebut justru menawarkan sebuah perjanjian dengannya. Iblis tersebut akan membantunya membalaskan dendam kedua orang tuanya dan menjadi pelayannya untuk melindunginya selama dendam belum terbalaskan. Sebagai gantinya, jiwa sial akan menjadi bayarannya. Sial pun menerima perjanjian tersebut dan menamai iblis tadi Sebastian Michaelis, sama seperti nama anjingnya yang telah mati. Sial pun kembali ke kediaman Phantom Hive bersama dengan seorang pelayan yang berpakaian serba hitam, tampan dan beriman. Bagi semua orang, Sebastian mungkin hanya terlihat seperti seorang pelayan yang sempurna dan serba bisa. Tetapi di balik itu semua, Sebastian adalah seorang iblis yang sedang menyamar untuk mendapatkan jiwa yang telah tenggelam dalam kebencian. さあ、私の名前を呼んだ。セバスチャン、セバスチャン、セバスチャン、こいつらを殺せ！シロ、お前の仕事を忘れたのか？命令だ！ Mirai Nikki atau biasa juga dikenal dengan Future Diary. Future Diary adalah sebuah seri manga Jepang yang ditulis dan diilustrasikan oleh Sakae Esuno. Seri tersebut diserialisasikan dalam Shonen Ace antara 26 Januari 2006 dan 25 Desember 2010 dan dikumpulkan dalam 12 volume tankobon. Memiliki cerita tentang siswa sekolah menengah bernama Yukiteru Amano menghabiskan hari-harinya dengan menulis buku harian di ponselnya sambil bercakap-cakap dengan dua teman yang tampaknya imajinasi, Deus Ex Machina dan Murmuru. Dewa dan pelayan dewa ini mengungkapkan jati dirinya kepada Yukiteru Amano yang sebenarnya Deus memberikan sebuah buku harian acak yang mampu menggambarkan masa depan. Setelah mengetahui kenyataan tersebut, Yukiteru dipaksa masuk dalam pertempuran berdarah dengan 11 pemegang buku harian masa depan lainnya. Jika pemain telah berhasil dikalahkan, maka ia berhak menjadi seorang dewa ruang dan waktu yang baru. Yukiteru harus menemukan dan membunuh 11 pemain lainnya untuk bisa bertahan hidup. Pertemuan dengan Yuno Gasai menjadi awal cerita dimulai pertempuran yang akan menumpahkan banyak darah. Banyak sekali. Banyak. Yuno lah dia. Ini kayaknya. 言ってたんだよ。なんで開けちゃうの、ユッキー。おやすみ、ユッキー。Dan di urutan pertama ada Death Note. Siapa yang tidak mengenal Death Note, kuketuk kepala engkau. Adalah sebuah seri manga shonen Jepang yang ditulis oleh Sugumi Ohba dan diilustrasikan oleh Takashi Obata. Ceritanya mengisahkan tentang Light Yagami, seorang remaja jenius yang menemukan buku catatan asing misterius yang disebut Death Note yang dimiliki oleh Shinigami bernama Ryo dan memberikan penggunanya kemampuan supernatural untuk membunuh siapapun yang namanya tertulis pada buku tersebut. Seri ini berpusat pada usaha Light menggunakan Death Note demi mengubah dunia menjadi komunitas utopia tanpa kejahatan dengan menyamar sebagai sosok dewa penegak keadilan bernama Kira, serta upaya dari sebuah pasukan khusus elit penegakan hukum yang terdiri dari para anggota kepolisian Jepang pimpinan L, seorang detektif internasional aneh yang masa lalunya diliputi dengan misteri, demi menangkap dan mengakhiri teror dari Kira. Ya begitulah kira-kira.「まずは地球の掃除と思って凶悪犯の名前を書き続けた。やがて誰も悪いことができなくなるように。そして人間って面白い。 Sekian dulu video dari Zelmira. Kalau kalian suka jangan lupa subscribe, like, dan tinggalkan komentar ya.